抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say ya so Say say ya 今こそ羽ばたけHalo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana kali ini kita akan masuk ke season keduanya dari Sensei Omega ini. Terakhir, kita tahu kalau Koga berhasil mengalahkan Dewa Kegelapan Abzu dan menyelamatkan Athena meski harus dibayar mahal dengan jubahnya yang hancur lebur. Di season 2 ini dimulai dengan memperlihatkan Athena yang baru aja bermimpi kalau akan turun seorang dewi kekacauan bernama Dewi Palas yang akan membuat kerusakan di bumi. Sehingga ia pun kemudian memerintahkan Seiya untuk membunuhnya sedari awal saat ia sampai ke bumi. Bahkan hal itu secara frontal disampaikan oleh Seiya kepada Dewi Palas yang ternyata hanyalah seorang bocil. Akan tetapi, secara mengejutkan Dewi Palas malah mengiyakan perintah tersebut yang mana itu membuat saya menjadi iba. Ditambah lagi, Dewi Palas yang hanya seorang bocil dan gak ada niat sedikit pun untuk melawan Seiya. Sehingga, saya pun akhirnya gak bisa untuk membunuhnya karena merasa kasihan. Selang berapa lama, muncul salah satu pelayan Dewi Palas bernama Titan yang menyerang Seiya. Kemudian, Dewi Palas yang sepertinya masih polos pun dibuat pingsan oleh Titan dan mengatakan kalau Dewi Palas akan mencari Athena untuk membunuhnya. Setelah itu, mereka pun pergi sambil menyatakan perang melawan Athena. Shin kemudian berpindah dulu ke Koga yang sedang berlatih setelah pertarungan terakhir melawan Abzu. Lalu datang si botak yang memberikan jubah stone milik Koga agar ia mau menggunakannya lagi. Akan tetapi, Koga menolaknya karena merasa kalau jubahnya itu udah hancur dan dunia sudah damai. Hingga suatu ketika, datang seorang bocil bernama Subaru yang sangat terobsesi untuk mengalahkan Koga dan menjadi seorang dewa. Ia pun beberapa kali menantang Koga untuk bertarung, namun Koga selalu menolaknya. Selang berapa lama, muncul kembali salah satu anak buah Dewi Palas bernama Tarfos yang ingin menyerang Koga. Akan tetapi, merasa kalau Koga adalah lawannya, Subaru pun berusaha untuk menyerang Tarfos yang ternyata ia adalah Senbaja seperti yang ada pada zamannya Seiya. Selagi Subaru bertarung, si botak pun menjelaskan kepada Koga kalau jubah Senbaja adalah jubah yang dibuat oleh manusia melalui kecanggihan teknologi. Hal itu bermaksud untuk membantu para Sen Athena. Lalu dirasa Subaru mulai terdesak, si botak pun kembali memaksa Seiya untuk menggunakan jubahnya, namun ia masih aja nggak mau. Sehingga saat Tarfos berhasil menyerang mereka semua, Koga pun akhirnya mau untuk menggunakan jubahnya kembali. Lalu dengan membangkitkan kosmonya, Koga pun tanpa sengaja berhasil memperbaiki bahkan mengupgrade jubahnya sendiri. Waduh cok, keren banget lah. Kemudian dengan jubah barunya tersebut, Tarfos pun rupanya dengan sangat mudah dikalahkan oleh Koga. Namun belum sempat Koga membunuhnya, ia pun kemudian malah kabur entah kemana. Setelah itu, adegan harus berpindah dulu ke Kiki dan juga Raki yang berada di makam para Sen yang telah gugur saat pertarungan melawan Mars. Terlihat beberapa batu stone dari para Sen yang telah gugur tak terkecuali milik para Sen emas. Selang berapa lama, muncul lagi salah satu anak buah Dewi Palas bernama Dion yang ingin membunuh Kiki karena ia menjadi satu-satunya orang yang bisa menservis jubah para Sen.
Tanpa banyak bacot, Kiki pun langsung aja menyerang Dion, namun Dion malah kabur entah kemana. Ah, pengecut. Setelah itu, terlihat Titan yang sedang menjaga Dewi Palas dengan sebuah gelang di tangannya. Adegan berpindah ke Koga yang akan pergi ke Sanctuary bersamaan dengan Subaru yang diam-diam mengikutinya. Di sini terlihat jubah Koga yang gak lagi dalam bentuk stone, melainkan tas gendong kayak zamannya Seiya. Sementara itu di Sanctuary, terlihat Seiya yang meminta maaf kepada Athena karena gak bisa membunuh Dewi Palas. Akan tetapi, Athena pun memaklumi keputusan Seiya sebab rasa ibanya kepada seorang bocil. Di sisi lain, rupanya Koga dan juga Subaru sudah sampai di Sanctuary dan bertemu dengan Seina. Lalu mereka pun mencoba untuk menemui Athena, namun Seina melarang Subaru untuk ikut karena ia bukanlah seorang Sen. Sehingga sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka. Sementara itu, Koga yang sudah bertemu dengan Athena diberitahu soal kedatangan Dewi Palas yang ternyata itu adalah adik dari Athena. Lalu terlihat Athena yang juga mempunyai gelang mirip kayak Dewi Palas, yang mana gelang tersebut rupanya perlahan mengambil kekuatan Athena dan memberikannya kepada Dewi Palas. Sehingga ia pun memberitahu Koga kalau umurnya nggak akan sampai setahun lagi. Oleh karena itu, ia pun meminta Koga untuk menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh Sen dan mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya. Kemudian Seiya pun muncul dan berjanji kalau para Sen emas akan melindungi Athena selama Koga pergi. Sementara itu di luar, Seina masih aja ribut dengan Subaru yang tiba-tiba aja mengeluarkan kosmo aneh sehingga membuat Seina terkejut. Namun sebelum sempat ia menganalisis, Koga pun keburu datang dan mengajaknya untuk segera pergi. Singkat cerita, Koga sampai di Palestra yang sudah direnovasi dan bertemu dengan Soma. Rupanya karena nganggur, Soma pun memilih untuk menjadi guru untuk para siswa baru di sana. Lalu Geki pun datang dan menjelaskan kalau Palestra sekarang juga melatih para Sen baja yang dikembangkan oleh Athena sama seperti Subaru. Namun belum diketahui dari mana Subaru bisa mendapatkan jubahnya tersebut. Kemudian Koga memberitahu pesan dari Athena kepada Soma yang tak selang berapa lama datang lagi anak buah Dewi Palas bernama Loge yang menyerang Palestra. Sehingga mereka pun dengan cepat datang untuk melawannya, namun tiba-tiba aja Loge malah mengeluarkan banyak sekali tawon yang menyerang mereka semua. Akan tetapi setelah itu, Loge malah menghentikan waktu di mana orang-orang yang gak memiliki jubah Sen akan menjadi seperti patung batu. Hal itu membuat Soma marah dan bertarung habis-habisan melawan si Loge ini. Sehingga saat ia akan di-fatality, Koga pun kemudian datang untuk membantu dan dengan pegang Shurusekennya ia berhasil mengalahkan si Loge ini. Sayang ternyata ia belum modar dan berhasil untuk kabur. Setelah itu, orang-orang di sana pun kembali normal dan Soma memilih mengundurkan diri jadi guru untuk pergi bersama Koga serta Subaru. Rupanya, mereka akan pergi ke tempat Sen emas Kiki untuk memperbaiki jubah stone milik Soma yang rusak setelah pertarungan melawan Mars. Sementara itu, terlihat Yuna yang ternyata juga pergi ke tempat Sen emas Kiki untuk memperbaiki jubahnya. Rupanya, berkat kemampuannya membaca rasi bintang, ia pun tahu kalau akan ada musuh baru sehingga ia mendatangi Kiki. Singkat cerita, jubah stone milik Yuna pun sudah selesai diperbaiki, namun entah mengapa ia gak bisa untuk menggunakannya. Rupanya, Yuna ini memiliki keraguan untuk menjadi seorang Sen lagi karena takut dengan konsekuensi yang didapat. Keesokan harinya, Raki pun membawa Yuna ke sebuah tempat yang penuh dengan bunga. Tak selang berapa lama, datang lagi dua anak buah Dewi Palas bersaudara sehingga Yuna terpaksa harus melawan mereka tanpa menggunakan jubahnya. Hal itu ternyata disadari oleh Kiki yang di saat bersamaan Koga dan kawan-kawan pun juga sampai di sana.
Lalu, karena sudah tahu tujuan kedatangan Koga dan kawan-kawan, ia pun kemudian meminta Koga untuk menyusul Yuna, sedangkan ia akan memperbaiki jubah stone milik Soma. Kembali lagi ke Yuna yang masih kesulitan melawan mereka berdua, sehingga Raki pun mencoba untuk membantu dengan kemampuan telekinesisnya. Akan tetapi, salah satu dari mereka malah menghentikan waktu Raki, sehingga membuatnya menjadi batu percis seperti orang-orang di Palestra. Tak selang berapa lama, Koga pun datang untuk membantu sambil memberikan ceramah non-jutsu kepada Yuna agar ia nggak dilema lagi. Akhirnya, Yuna pun berhasil untuk menggunakan jubah barunya yang secara bersamaan Soma juga sudah sampai di sana dengan jubah barunya juga. Anjay, keren banget coy. Kemudian, Soma dan Yuna pun melakukan combo fusion yang akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua. Akan tetapi lagi dan lagi, para anak buah Dewi Palas pun memilih untuk kabur saja setelah kalah melawan Koga dan kawan-kawan. Setelah itu, Raki pun kembali menjadi normal dan kemudian Koga dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke tempat Ryuho. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sana dan berusaha untuk menemui Ryuho. Sementara itu, terlihat Ryuho yang sedang berlatih dengan ayahnya yang ternyata sudah sembuh. Dalam latihan tersebut, Ryuho diminta untuk menaikkan arus air terjun di sana, namun karena ia selalu gagal, ia pun meminta untuk berhenti saja. Ditambah lagi, dunia yang sudah damai sehingga menurutnya nggak perlu lagi untuk latihan. Akibat sikapnya itulah, kini Ryuho nggak bisa lagi menggunakan jubahnya meski sudah diperbaiki oleh Kiki. Hingga akhirnya ia pun kemudian kesal dan mengatakan kalau ia hanya ingin kembali hidup normal bersama ayah dan juga ibunya tanpa harus sibuk bertarung. Bahkan, ia pun memulangkan jubah stone-nya kepada ayahnya itu. Adegan berpindah dulu ke Koga dan kawan-kawan yang dihadang oleh para anak buah Dewi Palas saat perjalanan ke tempat Ryuho. Akan tetapi, mereka semua dapat dengan mudah untuk mengalahkan para anak buah Dewi Palas tersebut. Kembali lagi ke Ryuho yang sedang merenung dan tiba-tiba aja muncul kembali anak buah Dewi Palas bernama Halimet yang menyerangnya. Lalu karena nggak menggunakan jubahnya, Ryuho pun sedikit kesulitan untuk melawan si Halimet ini, namun beruntung sang ibu pun kemudian datang dan membawakan jubah stone-nya. Akan tetapi, Halimet terus aja menyerang sehingga Ryuho nggak sempat untuk menggunakan jubahnya, bahkan sampai jubah stone-nya terjatuh. Saat Halimet akan menghancurkan jubah stone-nya, Ryuho pun kemudian melindunginya sampai membuatnya harus beberapa kali kena cambuk oleh si Halimet ini. Hingga akhirnya, Ryuho pun kembali menerima takdirnya sebagai seorang Sen dan berhasil untuk menggunakan jubah barunya tersebut. Setelah itu, Ryuho pun kemudian mampu untuk mengimbangi si Halimet ini, bahkan membuatnya KO dengan jurus andalannya yaitu Rozan Soryuha. Akan tetapi seperti biasa, Halimet pun kemudian kabur setelah kalah dari Ryuho. Selang berapa lama, Ryu kemudian datang bersamaan dengan Koga dan kawan-kawan. Lalu setelah itu, Ryuho pun memutuskan untuk pergi bersama Koga, namun di tengah jalan mereka harus berpisah karena Koga dan Subaru akan mencari Haruto di Jepang, sedangkan Yuna dan kawan-kawan akan pergi ke Sanctuary.